16 April 2025, peletakan batu pertama. Mungkin bagi sebagian orang atau kalian semua ngelihat bangunan ini cuma langkah awal dalam proses pembangunan rumah, tapi menurut saya pribadi dan keluarga, di fase ini adalah salah satu pewujudan mimpi saya, alhamdulillah, dan menjadi langkah awal dalam mencetak memori baru, sejarah baru bersama saya dan keluarga yang pastinya juga untuk langkah awal dalam membangun mimpi dan harapan kami. Hari ini kita nggak cuma bangun ruang, tapi juga harapan dan bab baru. Rumah bagi gue bukan sekedar tempat istirahat, tapi juga ruang untuk menata diri. Jadi gue bener-bener menggali dan kenalan lagi sama diri gue sendiri. Mulai dari keinginan, kebutuhan, karakter, hobi, dan segala kegiatan yang udah jadi rutinitas gue. Kalau ditanya yang paling susah, mungkin banyak ya. Kayak nyusun anggaran iya, milih arsitek iya, milih konsep iya juga. Kayak gue mau rumah minimalis Jepang, tapi ternyata minimalis Jepang itu bisa beda-beda banget bentuk dan versinya. Tapi alhamdulillah sudah rezeki ketemu tim Note Studio yang bisa translate maksud gue jadi denah dan gambar kerja yang gampang dan dimengerti sama tukang juga. Halo, hari ini gue mau site visit ke my dream house. Tapi kayak belum jadi dream come true kalau nggak ada kamu di dalamnya. Pas banget, dan sekarang gue mau lihat sudah berapa persen proses pembangunannya. Masuk ke proses bangunnya sendiri, jujur ya gue agak deg-degan. Karena kalau salah gue gak bisa undo gitu aja. Kalaupun bisa juga anggarannya emang pasti jadi bengkak. Jadi komunikasi tuh penting banget. Dan sejauh ini komunikasi gue sama Notes benar-benar clear sampai gak ada yang ganjel di hati. Kayak hitam-hitam, putih-putih. Tiap stepnya jelas gitu. Gue ngerti mereka ngerjain apa dan mereka juga ngerti yang gue mau nih kayak apa. Jadi beberapa tahun lalu tuh gue pernah membayangkan kalau rumah ini dulunya ada beberapa bedeng di dalamnya, tanah yang menurut gue pengen deh beli tanah itu kan. Gue kira ada di titik ini, dan sekarang alhamdulillah sudah masuk proses pembangunan rumah. Bikin gue merinding sih. Yang bikin gue cukup tenang, gue gak harus ngejar-ngejar ya. Karena dari awal timeline-nya udah jelas dan sejauh ini masih sesuai. Yang awalnya gue detail banget, lama-lama ya gue pasrahin aja ke Notes. Luas tanahnya sekitar 200 meter persegi dan bangunan utamanya sekitar 150 meter persegi. Notes juga bantu ngaturin layoutnya supaya segala sudutnya tuh bisa terpakai dengan maksimal. Halo semuanya, gue Sinda Mariska balik lagi di atas tanah yang sudah gue beli beberapa tahun lalu untuk memastikan perkembangan proses pembangunan rumah gue untuk Mamski. Dan alhamdulillah gue happy banget datang ke sini karena gue ngerasa semua prosesnya berjalan dengan lancar, semuanya sesuai on track, gak ada molor-molor. Gak ada tuh gue nyari-nyari notes untuk mastiin ini timelinenya
kenapa stuck ya, kenapa berhenti ya, nggak ada sama sekali. Jadi gue sangat happy untuk datang kembali ke sini. Gue juga penasaran dalamnya akan seperti apa karena gue kayaknya udah beberapa lama keluar kota, jadi baru kali ini lagi gue pengen ngecek-ngecek dalam. Let's go. Wih, udah masuk warna ya. Tuh. Gokil. Betul. 50.000. Nah itu tuh anak-anak tuh nggak sekolah, nggak sekolah tuh. Kemarin gue kesini belum ada warna kayak gini. Walaupun di tengah perjalanan tuh gue sempet ngerevisi warna atas. Harusnya warnanya abu-abu putih gitu, tapi di tengah perjalanan gue ngerasa kayaknya lebih cocok warna ini biar lebih kontras di malam hari. Karena gue suka menikmati rumah gue di malam hari kayaknya. Jadi ini gue ganti. Alhamdulillah notes juga nggak keberatan dan langsung jadi. Ya pas balik lagi udah jadi kayak gini. Nantinya ini bakalan jadi tempat parkir. Ada 2 mobil yang bakalan parkir di sini. Ini ada taman. Sebenarnya kalau kalian mau lihat, masuknya itu dari sini, dari sebelah sini. Tapi kalau di sini kebuka, ini nantinya bakalan jadi ada rolling door. Kalau dibuka ada Vespa, tempat parkir Vespa gua. Ada 2, sisanya gua taruh di pinggir kali. Ada. Kenapa ini juga gua posisikan di sini? Karena gua tuh pengen nantinya gua lebih aktif nonton Vespa. Jadi pas pagi-pagi tuh gue bisa manasin Vespa di sini, buka rolling door, dan kita manasin Vespa di sini. Sambil melihat koleksi mobil gue yang Lamborghini, Ferrari, Rubicon. Ya, masuk. Tapi masuknya agak lain ya. Ini sebenarnya nanti masuk ke sini akan ada foyer, terus di sampingnya ada tempat parkir motor. Ini nanti kita bakalan masak nasi di sini. Wah beneran cu, ada nasinya cu. Udah beserta lauk. Luar biasa ya pekerjaan ya. Ini warna-warna yang udah kita pilih untuk ada di rumah ini. Ada beberapa warna sampel ya. Jadi sebelum diterap ke bangunan, langsung kita kasih sampel di dinding. Ini ada sampel pasang dan lain-lain. Oke, masuk ke bagian yang paling gue suka dari rumah ini nantinya. Ini walaupun masih jadi rintangan Ninja Warrior seperti ini, gue ngerasa sudah bisa membayangkan akan jadi seperti apa, sehangat apa, dan seteduh apa. Dulu gue di sini sempat bagi-bagi sembako pas zaman COVID. Gue langsung mengingat kenangan bersama tukang pecel, tukang las, kade. Sekarang udah jadi kayak gini. Sunscreen gue masuk. Gue tuh seneng banget sama rumah yang dikelilingi dengan suara-suara yang nature gitu. Nah, begitu. Di ruangan ini nantinya akan ada ruang keluarga, ruang TV. Jadi kita bakalan banyak bercengkrama di sini. Dan di bagian sini, bukan di ruang open space, sini bakalan ada kitchen, set sedikit. Harapannya sih, jadi pas gue lagi masak-masak cantik, gue bisa sambil nonton Netflix, kayak masak nasi sambil konten di sini, gitu sambil kerang. Jadi di sini ada ruang makan juga, tempat masak di sini juga. Terus so far semuanya sesuai timeline. Gue suka sih, seneng karena setiap gue datang selalu ada hal-hal yang sudah dikerjakan dan sudah dikit-dikit diselesaikan kayak gitu. Dan gue juga mau ini high ceiling karena gue mengingat rumah lama gue yang high ceiling dan cukup
punya space untuk kumpul bersama. Dan nantinya juga ini bakal gue gunain, kenapa gue minta open space dan ruangan yang luas, karena nyokap gue tuh anak kedua kan, jadi adik-adiknya tuh kalau datang untuk lebaran pasti datangnya ke rumah nyokap gitu, baru kita pindah ke rumah uak kita. Jadi harapan gue kalau yang sebelumnya rumah gue tuh pas kumpul keluarga agak sumpek, kali ini gue sediakan tempat yang lebih nyaman untuk keluarga gue tercinta. Kita lanjut ke belakang. Nih, di sini kita akan ada dapur kotor. Kalau di depan dapur bersih, di sini dapur kotor karena berlumpur ya. Penataan ini juga dibantu sama tim Notch, karena awalnya gue pikir kayak dapur kecil aja cukup deh. Tapi kalau nanti digunainnya untuk keluarga, rasanya perlu dapur kotor kan untuk masak-masak besar. Itulah pentingnya kerjasama sama Notch, karena dia juga ngebuka pikiran gue yang kadang mungkin agak sedikit sempit. Terus gue emang pengen ini nantinya di atas bakalan kaca, jadi bisa estetik gitu kan, foto-foto pribadi. Tolong diedit AI. Ini nantinya akan jadi ruangan yang sering dilewati oleh bibi atau mama, karena fungsinya untuk menggabungkan ke atas ke lantai 2 ada service area lagi di atas kayak buat nyuci-nyuci kecil. Dan ya, here we are, kita udah ada di tempat safe zone Singa Mariska yang kamar gua nantinya, dan udah mulai masuk apa namanya lantai. Sebenarnya kalau ngeliat ini tuh gue langsung nge-recall karena temanya kamar, jadi gue tuh sering berdebat sama Mamski soal colokan, dan kita tidurnya di mana, colokannya di ujung berung gitu kan. Tapi kayak akhirnya gue sadar gitu, ternyata bangun rumah tuh gak cuma soal mikirin tentang keputusan-keputusan besar aja kayak layout, mikirin atap, bangunannya akan jadi seperti apa, enggak. Itu tuh harus dipikirin sampai keputusan kecilnya gitu, kayak sekedar stop kontak letaknya di mana, colokan AC letaknya di mana, dan itu yang gue rasa gue senang banget bisa kerja sama Notch, karena dia memberikan atau mentranslate kepada gue yang punya harapan besar, tapi ternyata banyak banget partikel-partikel atau variabel-variabel kecil-kecil ini yang penting gitu untuk keberlangsungan hidup gue nanti. Di sini juga akan ada ruangan yang gue akan sering berlama-lama, yaitu bathroom. Nah, bisa dulu bathroom, not shower room. Karena sini ada harapan gue sih ke depan ini ada apa? Jacuzzi. Bathtub, makanya gue sebut bathroom. Terus sini ada shower room. Dan ini ada jamban. Yes, jamban. Sini juga harapannya bisa banyak inspirasi yang didapat dari berdiam diri di sini. Yes. Bang, apa? Lantainya kayak gini sih. Kan ini buat lemnya. Bukan, ini granitnya kok warna ini. Oh. Hah? Gak tahu. Aku nggak tahu, serius salah nih. Ini kayaknya harusnya di bawah nih. Buset, nah ini kayak kurang tinggi dah rumahnya. Ya kita mah ngikutin instruksi dari mandor aja. Iya benar, bercanda gue juga. Itulah gambaran ya, itu cuma contoh kalau misalnya lo kerja sama kontraktor yang nggak ngerti lu. Pasti banyak banget miskomunikasi. Tapi karena gue sama Notch Studio itu nggak ada sama sekali.
Kira-kira kalian penasaran nggak jadinya akan seperti apa? Karena gue juga sebenarnya penasaran akan jadi seperti apa. Jadi ya, ikutin terus kegiatan memantau rumah untuk Mamski di channel YouTube Cynthia Mariska. Oke, terima kasih semua. Bye bye. Yaudah deh, bye bye.